Saya undang Pandu Riono yang kritik saya habis-habis, saya bilang, Mas Pandu duduk sini, kita selesaikan ayo. Baru dia gelabakan. Nah, saya bilang, Anda ngomong-ngomong di luar, gampang aja sekarang menyelesaikan. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Di sini kita sudah melihat bagaimana arogansi seorang Luhut ya, ketika dikritik teman-teman. Ini berbeda jauh dengan seorang Anies Baswedan yang menjadikan kritik sebagai vitamin agar perbaikan ke depan menjadi lebih baik ya. Ayo kita lihat langsung ya bagaimana Anies Baswedan itu menanggapi kritik dan menghabisi semua orang-orang yang anti kritik teman-teman. Ini videonya. Saya undang Pandu Riono yang kritik saya habis-habis, saya bilang, Mas Pandu duduk sini, kita selesaikan ayo. Baru dia gelabakan. Nah, saya bilang, Anda ngomong-ngomong di luar, gampang aja sekarang menyelesaikan. Karena begitu Anda terjun di dalam, Anda akan lihat betapa ruwetnya masalah itu. How do you manage people? How do you convince them to follow your instruction? That's another issue. So you can set up good policy, but how do you execute this policy? That's another issue. Itu boleh aja orang ngomong hebat begini-begini. Can you execute this properly? Kebanyakan kita enggak, hanya bisa kritik sana kritik sini. Begitu dia terjun, begitu dia tertatih-tatih. Jadi saya titip sama kalian anak muda, bangun teamworkmu, pertajam otakmu, asah hatimu. Ya, kamu mau berbagi kalau kau dapat sesuatu. Makanya teman-teman, kalau ada pejabat yang anti kritik, berarti dia tidak terbiasa berpikir kritis. Tanyakan. Walaupun tidak selalu nyaman. Seperti saya bilang tadi, jarinya 5. Menjelasinnya gimana coba? Why? Kita juga belum tentu punya penjelasan. Tapi keluarkan diri Anda dari dunia Anda, munculkan pertanyaan as a stranger, menanyakan hal-hal yang sudah Anda anggap sebagai hal yang normal, hal yang biasa. Ya, kalau menurut saya gurunya harus ditumbuh kemampuan berpikir kritis dulu. Kalau gurunya tidak memiliki kemampuan berpikir kritis, susah. Karena kalau guru tidak memiliki kemampuan berpikir kritis, dia akan tidak nyaman dengan lingkungan yang berpikir kritis. Nggak nyaman. Karena dia berada dalam situasi jadi defensif nanti. Tapi kalau dia terbiasa berpikir kritis, maka pertanyaan itu juga biasa aja. Makanya teman-teman, kalau ada pejabat yang anti kritik, berarti dia tidak terbiasa berpikir kritis. Loh, bener kan? Iya. Jadi kalau kritis kemudian malah dikriminalisasi, repot itu. Jadi kalau terbiasa berpikir kritis, melihat kritik juga itu sebagai ini adalah cara untuk mengeksplor lebih jauh, betul tidak? Nah, yang baru pada berangkat Indonesia Mengajar, pasti saya selalu beri titipan pesan. Ada 9 pesan ya. Ada 9 pesan. Terus salah satunya adalah ini contohnya, think like a stranger, act like a native. Berpikirlah seperti orang asing, tapi berperilakulah seperti orang setempat. Okay? Berpikirlah seperti orang asing. Apa sih yang menarik dari orang asing itu? Orang asing itu bertanya yang tidak ditanyakan. Itulah orang asing. Tanya nih misalnya, kenapa ya motif songket begitu? Kamu bisa jawab nggak tuh? Dari dulu begini Pak. Songket ya begini. Iya, saya tahu. Kenapa? Terus kita, saya nggak kepikir ya, kenapa songket begini ya? Terus nih, Anindita pakai nih, motifnya batik apa songket nih? Batik. Batik, kenapa ya motif batik begitu? Terus kita, kenapa ya? Tanya lebih jauh lagi, batik kenapa ya warnanya kok coklat sama hitam ya? Kenapa ya kalau di Pekalongan kok warnanya merah kuning gitu ya? Lasem, itu kan, ya dari dulu begitu Pak, ya itu cirinya. Ya iya saya tahu, tapi kenapa gitu? That's being a stranger. Jadi saya selalu mengatakan, menjadilah seperti orang yang tidak berada di sini. Dan bertanya hal-hal yang tidak biasa ditanyakan. Coba semuanya angkat jarinya. Angkat tangan. Jarinya berapa? Kenapa 5? Pak yang bener aja, jari ya 5 Pak, namanya manusia gitu kan. Ini pertanyaan. Mungkin nggak Anda ditanyain orang di sebelah Anda gitu? Mbak, jarinya 5 kenapa ya? Kira-kira Anda langsung pindah tempat bukan nggak tanya gitu? Ini berarti yang tanya nih belum sembuh nih gitu kan kira-kira. Masa jari ditanyain?
Pertanyaan saya, siapa yang kira-kira tanya ke Anda jarinya 5? Siapa? Anies. Ya, selain Anies lah. Hah? Ya, anak kecil. Atau kalau memang ada IT, tahu IT ya? Makhluk luar angkasa. Kalau ada tuh gitu. Dia datang ke bumi, dia pasti tanya, kenapa ya ada di sini ada hidung gitu? Kenapa ya dua matanya? Kenapa? Kita itu udah nggak tanya lagi. Kenapa? Karena kita berada di dalam dunia manusia. Di dalam dunia manusia, ya namanya manusia pasti jarinya 5, matanya 2. Itulah umumnya. Karena itu kita bertanya lagi. Nah, seringkali kita itu terlalu dalam hidup dalam diri kita sendiri, dalam lingkungan kita, sampai kita menerima apapun yang ada tanpa pernah mempertanyakan. Akhirnya nggak punya jawaban. Kenapa songket begitu? Ya dari dulu, Pak. Kenapa batik begitu? Ya dari dulu. Nah, efek dari tidak bertanya itu, kemudian kita tanpa sadar menerima, tanpa sadar tidak menumbuhkan kemampuan berpikir kritis. Jadi untuk tumbuh kemampuan berpikir kritis, tarik diri Anda sedikit keluar dari apapun dunia itu. Nah, ini pengalaman saya selama ini, saya selalu mencoba selalu bertanya dengan itu, why? Kenapa? Why, everything, why? Dan saya memimpin kalau di organisasi bukan dengan instruksi mulainya, tapi dengan pertanyaan, why? Nah, dengan begitu, teman-teman, kita bisa menumbuhkan kemampuan berpikir kritis. Dan ini terkait IM nih. Ini pengalaman zaman dulu ketika rekrutmen IM. Itu kalau rekrutmen suka ada yang begini, Pak, saya tertarik ikut Indonesia Mengajar, Pak. Bagaimana teman-teman? Berbeda jauh ya. Anies Baswedan itu adalah sosok pemimpin yang sangat menerima kritikan ya. Bahkan Anies Baswedan itu mengatakan bahwa jangan ada pejabat yang anti kritik ya. Jangan ada pejabat yang tidak mau dievaluasi ya. Apalagi kita adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi adalah kritikan, masukan ya. Dan kita lihat bagaimana Anies Baswedan kala menjadi gubernur Jakarta itu diterpa banyak isu, banyak kritikan, banyak tekanan teman-teman. Namun sosok Anies Baswedan itu adalah menjadi contoh bagi pejabat lainnya. Ya, harusnya seperti itu. Kenapa? Karena Anies Baswedan tetap tenang, tetap menerima kritikan, masukan yang dialaminya ya. Dalam 5 tahun teman-teman tidak mudah menjadi seorang Anies Baswedan. Ya, oposisi yang kuat, penguasa yang lebih tinggi tingkatannya dari dia itu menjadikan vitamin bagi dia sendiri ya. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar. Sampai jumpa lagi. Salam.